eh, vessel apa yang dibawa dan mungkin bisa cerita sedikit dari pabrik mana gitu ya, misalnya dari Pulau Jawa, di situ ditransfer menggunakan LCT atau ponton, kemudian bisa lewat jetty-nya itu karena kalau dilihat gambar itu sepertinya jetty ya, apa memanjang itu ya. Jadi Ah, itu betul, berarti kan mungkin butuh perkuatan yang MV, bagaimana begitu ya. Kemudian ya ditransfer menuju ke brownfield-nya menggunakan apa kira-kira? Bang Andrew mungkin bisa sedikit dijelaskan atau kalau ada sedikit film animasi sangat menarik ini. ada sih, cuman nanti share-nya nanti belakangan kali. Oh gitu. Boleh, boleh, Nanti ke boleh. Japri aja. Oke, oke, baik, Eh baik kalau gitu. ya, jadi ini kan jetty gitu ya. Jetty berarti yang Hmm? datang itu cuman MV vessel gitu ya. Bukan 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 LCT. Jadi bukan bukan landing craft. MV yang menggunakan pedestal crane. Karena barangnya dari luar, jadi juga vesselnya vessel-vessel dari luar, vessel-vessel berbendera luar. Eh, ada yang paling berat itu sampai 1.600 ton. Itu ditandem, ya vesselnya yang tandem liftnya yang kapasitas itulah. Kalau integrity dari combo docknya sendiri, ya alhamdulillah setelah dicek, termasuk dari strukturnya segala konkritnya gitu ya, dihitung-hitung dalam hitungan masih oke. Hanya kita harus menambahkan waktu itu steel plate 12 mili di seluruh permukaan dari komodok itu aja. Itu ada hitung-hitungannya. Artinya Jet itu memang sudah ada sebelum rencana plan ini ya, memang sudah ada Hmm, perkuatannya hanya menambah plate untuk beban merata mungkin kira-kira begitu ya, Bang Andre ya. betul. Ya. Oke, oke. Jadi Artinya memang secara existing. fasilitas dia sudah cukup baik berarti untuk mentransfer vessel-vessel Hmm. tersebut berarti ya. Iya, waktu itu diangkat sampai pakai SPMT ya. SPMT. SPMT ya. Propel. SPMT ini apa yang si Uh, itu ya, roda 1000 itu ya, bukan? Kalau nggak salah iya, kaki 1.000. kaki 1000 Uh, kita bilangnya. betul. Bahasa tekniknya SPMT ya, ya. Iya. Oke, Iya, baik. udah bisa dilepas pasang, bisa lepas pasang ya, udah tahu. Kalau mau dipanjangin bisa, dipendekin bisa, gitu. Atau dilebarin bisa. Betul. Dan pakai remote gitu Ya, ya dari nah, belakang ya. keunggulan, betul. Ya, keunggulannya kan rodanya bisa rotate 180 derajat, jadi memang manuvernya lah sangat mudah lah. Baik, baik, Bang Andro. Silakan giliran yang lain. Tapi nanti ada filmnya yang bisa di-sharing ya. Bisa, bisa di-sharing. Siap. Nanti saya cari dulu. Banyak banyak soalnya filenya, jadi nyarinya agak butuh waktu mungkin. Baik, baik, baik. Lab, Nggak dan apa-apa, lanjut, Bang nanti Andro. bisa di-share. Ya, ada yang lain? Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Oke, selamat malam Pak Andrew dan Bapak lain, salam kenal. Ya, salam kenal Eh, Pak Bambang. ya, saya mungkin kalau saya dari mining, cuma saya di konstruksi ya. Salam kenal. Eh, ya, saya topiknya sangat menarik nih, makanya saya langsung join bekerja di Brownfield. Yang saya tertarik dengan karena tadi tie-in adalah salah satu high risk ya, tie-in. Nah, di project ini apakah tie-in itu di treat di spesial di spesifik CWP atau dia ngikut ke main line-nya itu ya yang pertama apa yang kedua ketika tie in oke tie in itu kita plankan di regular shutdown atau kita request special shutdown untuk kebutuhan tie in kalau dia ngikut ke regular shutdown ada bagaimana memitigasi risiko keterlambatan delivery material karena kita mungkin jauh dari ini di tangguh ya waktu itu proyeknya Pak ya. Betul. Ya, Oke. Ya, itu aja cukup Pak Andrew, oke. terima kasih sharingnya. Ya, berarti untuk piping tie-in ya Pak Bambang ya. Terima kasih. Ya, beruntungnya gini, proyek ini kan cukup lama gitu ya, 6 tahun karena juga masalah logistik yang COVID. Jadi, eh, tie-in ya, waktu itu kebanyakan dari tren 2 karena itu yang bersebelahan. Jadi kalau misalnya lihat di gambar
di layar saya ini kan tren 3. Ini ACS, yang sebelah sini yang tren 2 gitu. Sebelah sananya baru tren 1. Kayaknya dari tren 2 banyak. Jadi ada memang eh, regular TAR itu 3 tahun sekali setiap tren. Jadi pasti ketemu TAR tren 2 ketemu, tren 1 ketemu selama masa tren. Nah, beruntungnya memang untuk TEP, untuk yang hidrokarbon yang membutuhkan shutdown gitu, tie-in point itu disiapkan oleh operation. Jadi si operation sudah menyiapkan double block and bleed valve tie-in point yang mereka siapkan pada saat TAR. Jadi pada saat TEP masuk sesuai dengan schedule-nya, sesuai dengan sequence, sesuai dengan tipanya tiba di tie-in, itu sudah tidak masalah lagi, tidak harus menunggu lagi untuk shutdown. Karena tie-in point-nya sudah disiapkan oleh operation. Kita tinggal ya PDD-nya buka cek integrity, pada intinya cek integrity, buka blind, baru pasang last pull gitu ya. Nah, memang karena kendalanya karena endpoint sudah disiapkan lama, integrity juga jadi tidak terjaga. Banyak juga yang valve-valve yang passing. Valve yang passing itu nanti yang membutuhkan requirement lebih gitu. Pada saat itu sangat spesifik di masing-masing line. Waktu itu kita dapat di LNG circulation, ternyata valve-nya passing yang kalau misalnya kita buka blind saja langsung uh, hidrokarbonnya bisa langsung spread gitu. Pendeteksian oleh AGD dan PGD akan langsung jalan. Jadi harus disiapkan bypass line dari waktu itu dari drain terdekat gitu, pakai cryogenic hose sampai ke flare. Jadi langsung dibakar di flare gitu. Kelebihannya eksesnya dibuang ke flare, yang sebisa mungkin ekses yang valve passing itu pada saat dibuka blindnya sudah nggak ada. Yang begitu yang kita siapkan, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Arul. Berarti material sudah ready dulu, pre-work, pre-sudden work juga sudah siap dulu ya sebelum tie-in periodnya gitu ya. Ya, betul. Kalau itu material memang sudah diidentifikasi di awal, memang harus kita siapkan. Walaupun ya banyak waktu itu lesson learn-nya sih banyak yang kendalanya material tidak datangnya sequence ya. Padahal harusnya sipil datang duluan tapi datangnya belakangan. Itu yang akhirnya menghambat. Kalau misalnya itu bisa diatur lebih 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 sequence lagi bahkan lebih jalan sebenarnya. Tapi kalau untuk piping mainly 80% material sudah siap sebelum sebelum mulai eksekusinya. Oke, terima kasih banyak Pak Andrew. Sama-sama. Oke, silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan lagi. Tadi ada beberapa. Halo, Ah, halo Pak Rashid, silakan Pak Rashid. ya, mau nanya dong. Salam kenal Pak Andrew, Rashid. Ya, salam kenal. Ya. Ini kalau kita bicara brownfield LNG kan, SIMOPS-nya intensif ya Pak. PMT belum selesai kerja, lalu operation juga terus berproduksi, lalu at the same time kan handover per area ya Pak ya. Handover facility per area oleh kontraktor. Itu kan ada 3 major activity bersamaan di situ. Itu memanage-nya dulu ditangguh seperti apa Pak? Terutama dalam kaitannya dalam battery limit, siapa yang nge-lead, ya, mungkin operation, lalu kayak permission to work, ada 3 major activity di satu location, itu memanage-nya dengan baik seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat system completion, itu kan tentunya ada new facilities menggunakan utilities atau equipment dari yang existing. Itu supaya tidak mengganggu existing production seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Pak Rasul. Saya jawab yang utility dulu ya. Makanya konsepnya utility itu duluan selesai gitu karena utility akan digunakan duluan pada itu. Jadi pada saat utility 3 sudah siap,
itu sudah tidak manggul lagi utility assisting. Memang pada saat itu udah tie-in sama assisting. Jadi utility memang kita siapkan duluan. Nah terus kalau pertanyaannya bagaimana handover, saya cerita ini aja. Ini kan tanggal-tanggal handover dari project cooperation pada intinya begitu. Nah ternyata setelah di handover itu masih ada task force, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh project team di dalam area brownfield yang tadinya greenfield. Makanya tim brownfield itu akan akhirnya yang bertahan sampai akhir karena mereka sudah biasa kerja di brownfield, yang task force juga sama tim brownfield. Contoh task force itu eh, waktu itu pipa 80 inci yang di MCHE ternyata tidak align. Jadi sudah dipasang, kemudian kita leak test berkali-kali bocor. Udah coba di align nggak, akhirnya harus diangkat pipa 80 inch, kemudian dipotong di luar, dipasang kembali gitu ya. Nah itu area sudah brownfield. Yang kita manage dengan waktu itu kan MRTR sudah hidup sebenarnya, sudah live. Yang kita manage dengan operation, kita ada handover meeting sehari 2 kali, jam 5.45. Kenapa 5.45? Karena jam 6 pagi itu sudah mulai shift mulai. Jadi jam 5.45 kita handover, 5.45 pagi dan 5.45 sore gitu. Shift pagi dan shift sore. Pada saat handover meeting itu ada project team, ada kontraktor, ada operation. Ada operation juga, operationnya ada uh, set manajernya gitu ya, sama operator dan juga area authority sebagai yang mengoperasikan plant. Disitulah kita manage SIMOP. Jadi kita tahu, karena pada intinya project team itu akan tutup mata gitu. Tidak karena bukan urusannya untuk mengurusin operation gitu ya. Operation yang menginfokan pada saat itu ada operasional apa dan bagaimana hazard dan juga mitigasinya. Kemudian project team akan di-align-kan dengan concern operation. Project team akan menginfokan rencananya akan seperti apa, kemudian operation bisa terima apa enggak. Gitu ya. Dan itu kondisi operasional kan tidak setiap hari sama, makanya ada 2 kali sehari pada saat task force tersebut. Demikian, Parasit, kalau ada yang kurang. Jadi heads up heads up 2 kali sehari juga ya. Betul. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Andromeda, jelas. Oke, silakan. Yang lain, Bapak-Bapak. Saya minum dulu ya. Saya rasa banyak ya pertanyaannya. Pak Cahyo, monggo Pak Cahyo. Makasih Pak Yanda. Izin. Ya, jadi eh, Mas Andro ini dari PSTS ya? Iya, Tripatra sama-sama, Mas Sayo. Oh iya. Nah kalau cuman nah kita lagi. saya belum masuk kantor, jadi masih off Oh ini. iya. Itu tolong apa XXCSTS regardless dari Tripatra ataupun dari yang lainnya ya. Mintain CV-nya tuh sekalian. Kita mau dari buat yang ini apa UCC. Iya, buat genting ya. Buat yang ini yang UCC. Sisi Ya, tahu. jadi sekalian lah. Kita kan lanjut lagi nih. Yang buat UCC tolong nanti teman-teman minta CV-nya. Oke, itu intermezzo aja. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai apa unloading dari barge ya. Dan untuk yang vessel-vessel yang kapasitasnya besar, betul ya. Nah itu videonya bisa dicari di ini. Kebetulan dulu sempat di Balongan, Revit ya. Kita unloading dari jetty ya sampai delivery-nya sekitar berapa kilo ya, sekitar 3,6 4 kiloan lah. Kalau lokasi project itu videonya ada di YouTube. Cari aja Balongan Revit. Ya searchingnya Balongan itu Indramayu ya, Balongan terus Revit Voltus IT Revit, Balongan Revit. Nah itu banyak video-video kita di situ kita upload di sana.
mulai dari jetty sampai delivery ke site ya, sampai kita ada heavy lifting dengan kapasitas di atas 3.000 ton ya, itu juga ada di sana. Nah, itu bisa jadi buat belajar-belajar lah ya, gitu. Jadi ya semoga bermanfaat. Oke, itu aja Pak Yanda. Terima kasih banyak sebelumnya. Mas Andro, kapan kita ngopi-ngopi di kantor? Ya, insya Allah minggu depan ya Pak Cahyo. Siap, ditunggu Ya, aja. Oke, makasih makasih. infonya, makanya sangat Sama. sangat 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 bermanfaat bisa di Oh share. ya, terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo. Oke, silakan yang lain. Oke Pak, permisi Pak, boleh izin bertanya? Silakan Pak Magenta. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Magenta. Kebetulan saya ini ada di CII, di Smelter Gresik, di pre-commissioning. Kebetulan rekan-rekan saya di apa namanya di CII kemarin banyak ex tangguh. Salah satunya ada Pak Agus Oh, Muhaimin, betul. mungkin Pak Andromeda, mungkin Iya, kenal Pak dengan Pak Agus Muhaimin. iya betul. Banyak memang ex tangguh yang waktu pas kita mulai demo kan CI baru mulai. Ya walaupun Iya, terakhirnya selesainya terakhir juga belakangan juga sih tangguh. Tapi ya memang betul banyak yang di CI sana. oh iya. Gimana Iya, Mas salam Masinton? kenal Pak. Jadi kemarin ketika sharing-sharing sama teman-teman ex Tangguh tuh apa namanya safety di Tangguh tuh bagus banget katanya. Artinya eh, menjunjung tinggi nilai safety lah. Dan kalau untuk belajar sangat bagus untuk mungkin bagi saya yang masih beginner Pak. Nah ini mau tanya Pak, untuk Tangguh sendiri tuh sekarang sedang ada project UC Pak aja. Nah itu sekarang eh, Hmm. skalinya seperti apa Pak? Dan sekarang tuh lagi fase apa dan kemungkinan di Tangguh ada project selanjutnya tuh seperti apa? Begitu. Terima kasih Pak Andri. Ya, oke. Ya terakhir sebelum saya demo ya bulan lalu, UCC ini udah mulai sandbox sama Petrosi. Petrosi main connya, kemudian subconnya ada Buma, ada Titian, ada Sinar Berkah, ada apalah banyaknya, ada GTA. Nah, tapi baru early work itu biasa ya persiapan jalan sama camp gitu ya. Itu untuk pengantaran CO2 kompresor ini yang paling besar. Mereka ada melebarkan jalan. Nah, untuk offshore-nya itu sudah award sama Saipem dan Mendo. Kemarin juga udah mulai set survei. Kalau yang onshore scope-nya itu belum award, walaupun uh, lowest biddernya JGC gitu. Cuman belum award, masih menunggu FID, masih menunggu approval investment dari pemerintah Indonesia. Rencananya sih EPC-nya mulai di pertengahan 2025. Saat ini proyek tangguh ya begitu aja, mereka tidak akan meng-announce proyek berikutnya sampai yang ini mau selesai. Sama kemarin juga UCC ditangguh tuh begitu pada saat TP mau selesai baru di announce ada UCC. Cuman kalau misalnya project ditangguh, ya sepertinya sih bakal bakal ada terus aja. Cuman ya start itu ceritanya. Ini ada Pak Ganjar Mendo bukan ya? Ya, itu Mas Magenta. Oh oke baik Pak. Terima kasih atas sharingnya Pak. Semoga suatu saat bisa ada kesempatan di sana untuk mencari ilmu kan. Gitu. Oke Pak, terima Ya. kasih Pak. Iya, Pak. Dari Mendo, Pak. Ganjar, Pak. Oh iya betul. Ganjar. Gimana Pak Ganjar? Ya, Windu. Terima kasih Ganjar sudah Windu. hadir. Ganjar Hatnopo. Windu. Mm-mm. Seluruh set manajernya Windu. Iya betul. Oke, silakan Bapak-Bapak kalau ada pertanyaan lagi. Kalau durasi sampai jam berapa nih kira-kira Pak Andro? Kita Bebas sampai ya bebas saja Mas Chandra. close saja Kalau di ya. kalau di undangan sampai jam 10 ya. Ini kalau tadi tadi sih ada yang dari Tangguh juga, cuman di Tangguh ini sudah jam sudah jam malam di Tangguh ini kayak kalau jam segini Eh, kasihan aja gitu. Sudah mau jam mau jam 11 ya. 12. Ya, mau jam 11. 12. Jam 11. Udah mau jam 11 ya di Tangguh. Besok kalau mau kerja.
Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Ini ada di chat box. Ya, oh, Pak Cahyo, izin live. Oke. Oke, yang lain cukup kan? Kalau baseline-nya dulu, targetnya kapan ya, Mas Mas Sandro? Target brownfield-nya ini, saya lupa mundur Oh, berapa tahun nih? Ya, baseline-nya 2020. Cuman ya, pas itu 2020. pas datang COVID. Pas, Hmm, iya, pas 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 datang COVID, jadi ya mundurnya kemana-mana. iya. Kalau startupnya 2023 itu tadi ya. Sorry, Iya, sorry. betul. Pak Yanda sebelum live. Nah, Ah, ini silakan, silakan. bicara mengenai schedule menarik nih. Jadi ini terkait dengan risk ya, ya risk, manajemen risk. Jadi pada saat kita mau masuk ke sana, ya itu banyak resiko-resiko yang kita nggak capture. Nah, salah satunya misalnya ya dredging activities. Nah, itu yang bikin salah satu keterlambatan di lapangan. Nah, terus persiapan-persiapan area, ya itu juga salah satunya juga mundurnya cukup besar. Tambah lagi ya tadi itu COVID yang disampaikan Mas Andrew. Nah, jadi memang risk management ini memang harus dikedepankan lah. Jadi segala risk yang ada sebelum kita mulai memang harus di capture tuh, mulai dari engineering, procurement ataupun dari sisi construction. Nah ini harus kita utamakan dan culture risk ini harus kita kedepankan nanti nih untuk proyek-proyek berikutnya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Mas Mas Yanda, Mas Andrew. Sama-sama. Iya, betul, Pak Cahyo. Ya mungkin bisa ngambil RMP biar bisa itu ya, pasti masalah risk management. Nah ini betul betul. Ini kebetulan beberapa teman kita di sini sudah RMP nih. Nah ini sekalian mau ngompor-ngompor RMP juga lah, kalau boleh. Ya, Mas Yanda ya. Betul, betul, Pak Cahyo. Ini Ya, biasanya ada Pak Maru, cuman Pak Maru nggak hadir juga. iya. Di sini ada udah Pak Bambang juga ada RMP. Yang lainnya mungkin udah RMP juga nih. Kayaknya perlu perlu nambah RMP lagi. Siap, siap, Pak Cahyo. Ini ada dari pertanyaan Pak Satrio, apakah materinya bisa di-share, Pak Andrew? Bisa, nanti saya share ke Mas Yanda ya, yang finalnya. Oke, baik, baik. Nanti kita coba share di LinkedIn-nya PM Prodigi lagi, Pak Satrio ya, Bapak semua. Insya Allah kita akan share, jadi bisa di-download dari LinkedIn page-nya Project Management Prodigi. Oke, Mas, terkait operation ya. Ya, saya memang sempat singkat aja waktu itu di Brownfield. Jadi persyaratan untuk memulai kerja aja itu sudah sangat struggle. Adanya construction work package itu banyak take time-nya lah kita kita buat. Apakah itu sebenarnya dampak paling majority keterlambatan di Brownfield atau lebih sebenarnya dampak-dampak teknis? Kalau itu kan non teknis ya, kayak administrasi, permit to Hmm. work. Ah, apakah itu yang jadi Hmm. dampak paling dominan penyebab paling dominan dari keterlambatan di brownfield atau memang secara teknikal dia sangat spesial sehingga problem-problem yang tidak pernah tercapture di greenfield itu sering terjadi di brownfield. Kalau menurut Mas Andrew gimana? Ini kayaknya ada parasit, parasit brownfield. Cuman gini Mas Yanda, sebenarnya brownfield itu pada Ah, saat construction TEP ini, mm, eh, walaupun susah mulainya, struggling mulainya gitu, betul struggling mulainya. Cuman begitu sudah mm, mulai kan dia akan berlari, gitu ya, karena timnya mm, sudah terbiasa. Nah, kenyataannya tuh yang terjadi, brownfield itu akhirnya menunggu oke, tren 3 dan utilities siap konstruksi untuk tie-in. mm, Construction-nya brownfield sudah siap duluan untuk oke, jadi kan kita
targetnya waktu itu kan strateginya dengan last pool gitu ya, last pool, short pool itu yang di Brownfield sudah siap, udah lama siapnya. Tapi yang supply dari Trend 3 dan utility-nya yang belum siap. Gitu. Jadi masalah workpack, masalah emosi itu justru jadi uh, jadi advantage untuk persiapan supaya kerjaannya jadi lancar gitu tanpa kendala. Semuanya udah diplanningkan di awal semua gitu. Berarti sukses ya, maksudnya sukses mengcounter challenge dari BP terkait administrasi. Saya bisa katakan gitu ya. Iya. Oke, Betul, betul. mantap. Lalu case yang Ya, BOG timnya juga. Gimana? Gimana Mas Arul? Ya, timnya juga pada akhirnya yang tersisa memang memang yang memang yang bisa diandalkan gitu. Jadi ya memang timnya juga udah super tim lah yang di Brown. Iya, betul. Yang dulu ada case BOG bahwa ada daerah yang masih ini secara desain nggak firm sangat lah, ibaratnya jauh dari constructability yang bisa dikerjakan. Nggak banyak ya case seperti itu terjadi di Brownfield ini terkait desain yang belum siap. Nah, iya, jadi uh, bener taktik sebagai company gitu, EPC itu dia seminimal mungkin brownfield-nya. Di mana-mana sih brownfield itu pasti akan requirement-nya lebih tinggi daripada kerjaan greenfield. Kalau greenfield kan requirement-nya requirement project. Nah, cuman untuk TEP ini waktu itu ya selain middle road juga satu lagi BOG area additional boil off gas gitu. Areanya kan kecil. Jadi ya tinggal mengatur area itu tinggal mengatur SIMOPS saja. Tinggal mengatur SIMOPS siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk belakangan. Itu sih Pak Abdur Rasid itu area koordinator. Oh, jagonya Pak Abdur Rasid ya, beliau nggak hadir lagi nih. Abdur Rasid. Terus ini Mas Andro, terkait SIMOP nih ya, seperti apa tantangannya di lapangan? Apakah memang sangat ada trik khusus kah untuk memanage SIMOP di daerah brownfield dan integrasi dengan tim operationnya BP atau ya normal aja, artinya normal, nggak ada hal yang begitu spesial atau ada spesial treatment kalau Mas Andro lihat. Iya, betul. Iya, keuntungannya waktu itu kita itu ya, keuntungannya. Dokumentasi kita tuh lengkap. Jadi 3D drawing gini, areal picture seperti latar saya ini setiap minggu tuh ada dan terupdate gitu. 3D drawing juga diisu terus. Kalau misalnya ada kelas dari engineering, akan keluar lagi 3D drawing. Sehingga orang lapangan, area koordinator, gitu ya, area koordinator lah paling area koordinator dan construction manager itu mudah. Kalau mengatur SIMOPS, buka aja 3D. Besok ya tinggal dilihat, oh ini nanti yang masuk duluan siapa ini, electrical atau civil duluan? Kalau pasti civil duluan ya. Ini electrical atau instrumen atau piping dulu atau kabel tray dulu. Di situ ide awalnya tuh pasti dari area koordinator atau si construction manager. Itu yang nanti akan dibawa di meeting lapangan gitu. Sudah ada idenya sudah ada duluan. Pengaturan SIMOPS ya dari situ awal. Berarti gini Pak, ini saya takut salah logiknya ya. Berarti drawing dan desain itu harus siap sebelum construction workpack diisut ke klien atau boleh Ya, nyusul. betul. Betul ya? Kalau yang main itu makanya yang tadi kan disebutkan di get review itu 12 minggu sebelumnya AFC sudah isu. Oh, oke. Kunci di situ. Jadi Wokpek sudah isut sehingga bisa diterjemahkan sama orang construction. Ya cuman ya nggak inilah. Kalau memang project pasti ada asbil ya, pasti ada revisi. Cuman yang penting mainnya sudah isut itu nggak masalah. Nggak Nah masalah. misalnya yang berarti mainnya kalau kalau misalnya yang
di sini yang duluan itu kan berarti yang duluan komposit itu udah isu duluan gitu. Sebelum mulai masuk fondasi itu ya itu kan sudah dari EPC-nya sudah biasa gitu ya. Itu tinggal Biasa. diatur dari tim engineering-nya. Oh, menarik. Nih, Pak Berli, silakan Pak Berli, pertanyaannya Pak Berli. Terima kasih Mas Yanda. Selamat malam Bang Andromeda. Bang Andro ya manggilnya ya. Malam Pak Berli. Iya betul. Ya, salam kenal Bang Andro. Saya baru add LinkedIn ya. Ya, saya Iya. sekarang Silakan. juga ini terlibat di UCC Project di EPC Kontraktor. Nah, ini Oke. ini tadi saya dapat penjelasannya whole picture juga ya dari Tangguh Expansion Project. Nah, terkait Brownfield Project ini saya ada pertanyaan nih Bang Andro. Tadi saya nggak join dari awal, tapi saya aware tadi Bang Andro bilang bahwa pekerjaan tie-in yang di Project Brownfield ini itu disediakan oleh company double bleed block valve sehingga Iya. proses tie-innya nggak menunggu shutdown gitu ya. Apakah semuanya seperti itu? Tidak ada Ya. scope yang tie-in itu tidak yang harus memerlukan bersamaan dengan TAR ya, turn around yang fully shutdown. Iya. Ya, betul Pak Berli. Kalau untuk TP gitu ya untuk Tren 3 memang disiapin poin. Tapi pada saat kita mendesain Tren 3 itu BP eh, tidak meminta tidak meminta poin gitu. Jadi yang dikontrak sama TP ya sudah sampai sampai line blind gitu. Itulah yang diambil sama UCC. Jadi UCC tidak disiapkan poin sama sama Tren 3 sama tim TP. Kalaupun nanti si company memutuskan poin oleh oleh company, ya itu nanti bisa tergantung kontraknya. Cuman kalau yang saya lihat sekarang, termasuk yang disiapin sama sama Petrosi dan tim gitu ya, kayaknya enggak. UCC itu harus nyiapin sendiri. Jadi ya disesuaikan. Ini kan TAR, TAR Tren 3 rencananya kan 2027. Mungkin di situ masuknya. Oke, oke menarik ini. Nah, kalau menurut pengalaman Bang Andro ini sendiri, kalau kita miss ya, kalau kita miss untuk tie-in di pada saat window TAR tersebut, apa yang terjadi? Ya sudah, ya wassalam. Nggak, eh, pada intinya kita sudah tahu gitu, apalagi sekarang udah terplanning kan gitu. Makanya itu ada tadi saya tunjukin ada get review gitu ya. Dari 24 minggu udah tahu apa yang mau dikerjakan. Itu yang dipegang sama BP. Artinya nanti BP akan melihat kesiapan kontraktor kok. Jadi misalnya, oh kontraktornya nggak siap, ya sudah mereka akan ambil alih. Cuman pada saat itu pasti tim project yang memegang langsung kita gitu ya, memegang langsung tim UCC-nya kan sudah ngepus duluan bagaimana material itu datangnya kapan, udah dibeli dari siapa, PO-nya PO nomor berapa, semua udah dikontrol sama mereka. Kalau yang kritikal-kritikal seperti itu ya. Oke, jadi dari experience Bang Andro di Tangguh sana berarti kalau miss kita nunggu tar berikutnya gitu. Saya Ya, nangkap dari kalau kata-kata miss, wassalam tadi. ya betul. Kalau miss itu nunggu tarif berikutnya. Cuman itu tidak pernah terjadi. Kalaupun kontraktor kontraktor nggak siap, company yang akan profit. Oke, Mantap. I see. Betul. Thank you Bang Andro. Ya. Oke. Baik, ini ada yang open mic. Pak Jody, mungkin mau bertanya kah Pak Jody? Sama Pak Oman? Oke, kalau nggak ada ini pertanyaan dari Ibu Dewi. Ya. Nah, Pak Andro. Pak Andromeda, apakah bisa share beberapa lesson learn yang berkaitan dengan proses integrasi antara sistem baru dan dengan sistem existing? Terkait integrasi antara sistem baru dengan sistem existing. Seperti apa Pak Andro? Ada lesson learn? Ini yang dari DCS ya.
Integrasi kontrol ini ya kan, kontrol logic controlnya atau dari construction. Gimana Bu Dewi? Oke, mungkin kalau mau open mic kita persilakan. Nah, atau kalau ya udah tadi saya jawab integrasi aja dulu. Kalau dari DCS integrasinya itu walaupun kontraktor yang kerja gitu ya, tapi approval-nya sama tim DCS sendiri. Jadi ada tim instrumen, tim control system, tim control room yang terlibat pada saat eksekusi tie-in DCS. Nggak bisa kontraktor datang sendiri ke dalam control room, itu tidak diizinkan lah pada intinya. Tidak mau salah satu controller itu tidak mungkin mentripkan plan yang sedang jalan. Jadi yang ngelit itu langsung dari company, dari instrumen engineer-nya company. Si kontraktor tuh hanya sebagai eksekutor. Oke, ya itu sisi teknikalnya ya, Bu Dewi ya. Nah, kalau schedule-nya berarti ya kita harus ngasih berapa week ahead sebelumnya ya, Pak Andro, 24 minggu Iya, iya. sebelumnya ya kita sudah rencanakan. 24 itu udah teridentifikasi, cuma nanti masuk ke schedule itu di 6 minggu. 6 Jadi minggu 6 itu minggu. sudah keluar, 6 minggu sudah keluar schedule fix yang dari operator. Oke. Jadi 6 minggu ke depan apa yang akan kita lakukan kita sudah mention ke klien. Baik, ini Pak Farudin, silakan Pak Farudin. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Salam kenal Pak Andromeda, saya Ahmad Pak. Ya Pak, tadi menarik sekali yang disampaikan sama Pak Andro. Sebetulnya yang mau saya tanyakan terkait tadi yang ditanyakan Pak Yanda terkait workpack ya Pak ya. Berarti ketika schedule dari klien untuk memberikan di level 2 atau level 3 schedule itu di fase engineering-nya ataupun milestone-nya secara kontraktual itu bisa lebih panjang ya Pak. Karena workpack itu kan berarti segala drawing, constructability, study maupun strategi instalasinya itu kan harus benar-benar matang ya Pak. Baru dari teman-teman entah project engineer ataupun disiplin masing-masing untuk bisa membuat workpack gitu ya Pak. Karena satu hal yang pasti ketika kita hanya memakai IFR atau IVA itu sangat dinamik sekali gitu Pak Andro. Kalau dari teman-teman kemarin ngerjain tangguh seperti apa Pak? Iya, mainly nanti akan dilihat per gambar gitu ya Pak Farudin. Kalau misalnya set grading gitu kan, nanti pakai IVA aja nggak masalah. Cuman kalau misalnya masalah dimensi settingan control valve itu ya harus KFC gitu kan. Ya makanya akan dilihat case by case. Ya pengalaman dari project operation juga akan paham gitu masalah itu. Mereka juga akan bisa menerima. Intinya project management kan komunikasi. Makanya 24 minggu harus sudah mulai komunikasinya supaya apa? Supaya mereka tuh supaya operation tuh juga udah dapat feedback. Kalau misalnya ada concern udah dibicarakan duluan. Kalau ada concern akan dibicarakan duluan. Sehingga si project team bisa mengantisipasi concern dari tim operation gitu. Ya begitu. Bahwa komunikasi itu harus di establish di awal supaya pada saat eksekusi tidak ada isu-isu yang tiba-tiba muncul. Itu yang dihindari. Siap Pak Andro sama diskusi dengan teman-teman yang lain di sini. Menarik sekali ya. Kemarin sempat terjadi pada saat saya di K3S di Selat Makassar Pak. Jadi kondisinya itu migrasi ini sih Pak, migrasi sistemnya dari vendor instrumen. Jadi dari brownfield sama greenfield itu memang sistem itu sistem baru. Namun ketika diintegrasikan itu memang di situ sudah dikonsider bahwa ada potensi fail
nggak sinkronnya antara existing dengan brownfield gitu ya Pak ya. Existing dengan si greenfield-nya yang baru. Nah, mitigasinya udah kita lakukan mitigasi sampai 10 percobaan gitu kan. Namun pada saat sinkronisasi terakhir, fill malah jadinya SD3 Pak. Apa SD0. Total shutdown. Dan itu benar-benar dari teman-teman, ini kita sebut ya, dari teman-teman Honeywell itu sampai kayak pecah kepala Pak. Semuanya orang dipindahkan ke apa? Ke accommodation vessel karena di situ dia apa namanya hanya disediakan hanya untuk orang instrumen dan electrical saja yang untuk mengeksekusi. Ya, jadi karena fail-nya dari teman-teman instrumen ada potensi bahwa plan itu langsung total shutdown seperti itu, Pak. Termasuk di subsinya, termasuk di topsetnya seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman piping itu kan sebetulnya fisik aja, Pak ya. Jadi kita kita apa namanya? Kita kita bisa lakukan. Namun kalau untuk sistem instrumentasi ini kayaknya perlu perlu wadah dari apa? Dari eh, sebuah simulasi risk yang eh, apa namanya? Yang Lebih itu bisa kompleks. termitigasi di awal gitu Pak Andro. Karena 2 kali Pak Andro waktu saya di Bojonegoro di Exxon Mobil itu di Wellpad itu juga sempat shutdown terkait dengan leak detecting sensing system. Jadi ada orang bajak sawah tiba-tiba karena itu diidentifikasi sebagai gempa itu juga shutdown. Jadi menarik sekali kalau barang-barangnya instrumen ini. Mungkin ada teman-teman dari Tangguh yang apa namanya expertise di apa di bidang risk terkait terutama di bidang teman-teman dari instrumen dan electrical itu yang apa kayaknya perlu sharing-sharing gitu Pak. Silakan kalau mau sharing. Tapi ini ya maksudnya ya kita akui lah, memang kita akui kalau misalnya CSTS itu kan yang Indonesia cuma Tripatra aja sama Cioda Indonesia. Yang duanya kan memang expertise-nya di luar. Dan Cioda Jepang itu memang sudah bangun LNG di mana-mana gitu ya. Termasuk yang di Qatar segala. Kan pemain LNG cuma dua, Cioda sama GGC. Jadi pada saat si side team kesulitan, kita akan minta tolongan ke home team. Kita minta langsung ke Yokohama gitu. Kalau misalnya instrumen waktu itu memang kita dari Yokohama jagonya. Memang nggak semua tim kita yang di lapangan itu kadang-kadang akan menemukan ya bisa menemukan kendala seperti ini. Dan kita akui ekspertis bangsa kita belum sampai ke sana gitu kan. Disitulah kita minta bantuan. Ya udah kita minta ke parent company. Tuh. Memang spesialis ya orang-orang seperti itu ya, Andrew ya. Iya, memang nggak ya tapi ini jadi kesempatan belajar buat bangsa kita juga. Ya, asal kita mau belajar bisa. Baik. Oke, kita lanjut ke Pak Ganjar nih. Silakan Pak Ganjar. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi lah ya, Bapak-bapak. Andrew, selamat malam. Ya, malam. Ketemu lagi. Iya. Yes. Sedikit. Kebetulan sekarang masih di UCC, Pak Andrew. Offshore package. Masih di saat ini Pak Ganjar? Enggak, sudah balik. Pulang. Ya. Oh, udah balik. Oh ya. Gini, kita tahu di TEP ini ada 3 organization ya. Ada Global ada Global Operation sama Global Well. Jadi kebetulan di UCC-nya kami dapat di offshore package-nya. Jadi ada related pekerjaan yang bersinggungan sama tim Well. Kalau di darat itu boundary demarkasinya jelas. Ada greenfield, ada brownfield, pagar, kasih paga, kasih apa, gate, selesai. Even sekarang katanya ada informasi ada yellow field juga. Itu
perpaduan Greenfield sama Brownfield punya yang create GGC itu. Pertanyaan saya yang di platform Pak Andro, setelah boundary-nya itu setelah platform itu beroperasi itu udah under operation apa masih dihandle sama, karena masing-masing kan punya set manager sendiri, punya kotoran itu apa setelah pergi atau masih selama operation itu jalan masih undernya Global Well Organization. Nah ini buat referensi saya nanti kalau nanti Ubadari mulai install. Itu aja sih Pak. Itu aja. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar. Kalau di BP pada intinya yang mengoperasikan itu operation gitu ya, GOO, GPO sama GWO itu ya tim yang mengkonstruk, cuma GPO di darat, GWO yang subsurface sebenarnya. Nanti Pak Ganjar harusnya handovernya juga ke tim operation, ke GOO. Di GOO itu ada tim well, tapi bukan bagian dari GWO. GWO itu cuman ya nanti mereka yang ngedrill sumurnya Pak Ganjar, cuman setelah itu operasional sama tim GOO. Oke. Noted. Jadi apa intinya operate well itu setelah pasang jaket dia well masuk, dia pasang Christmas tree masuk lagi kami pasang setelah pasang ya betul, setelah Christmas tree baru masuk Pak Ganjar selesai nanti handovernya ke operation. Sekarang kan tim leadernya Pak itu tuh Pak Ardiansyah ya yang untuk well. Terima kasih Pak informasi. Jadi semua kontrol tetap under ya, siap. Thank you Pak. Sampai ketemu lagi Pak Ganjar. Iya Pak. Oke. Baik, ini insya Allah pertanyaan terakhir nih Pak Andro. Izin bertanya dari Abu Fatih. Pertama, apakah engineering untuk Train 3 ini dilakukan oleh satu perusahaan saja? Pertanyaan kedua, karena banyaknya aktivitas orang, equipment, dan vehicle di proyek ini, bagaimana cara mengaturnya? Oke. Ya, jadi engineering mulai dari FIT ya. Dari FIT juga sudah dibentuk konsorsium gitu. Jadi waktu itu ya engineering dari konsorsium. Dari si Cioda ngirim expertise-nya, saya pun ngirim expertise, Patra ngirim expertise. Itu engineering-nya masing-masing, bukan sendiri-sendiri. Jadi package-nya kita join operation, jadi bukan Cioda dapat apa, saya pun dapat apa gitu. Itu engineering-nya. Kalau pengaturan kendaraan, memang untuk masuk brownfield itu ada requirement, ada requirement yang berbeda dibanding di greenfield. Yang utamanya adalah spark arrestor, itu udah pasti karena mereka tidak mau ada spark keluar dari vehicle. Nah, cuman itu juga dibatasi, jadi tergantung kondisi plan. Kalau kondisi plannya memang tidak boleh masuk kendaraan ya nggak akan boleh masuk. Kalau misalnya plannya lagi shutdown ya nggak boleh masuk, ya udah nggak ada kerja di dalam brownfield. Ya, balik ke regulasi ya, Pak Andro ya. Ya. Intinya regulasi dan kondisi di dalam plan tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada. Silakan Pak Abu Fatih. Ya, Assalamualaikum Pak Yanda. Salam kenal Pak Andromeda. Waalaikumsalam, salam kenal. Assalamualaikum. Salam kenal Pak. Pak, ini mau nanya yang mengenai engineering tadi. Nah, itu kan ada beberapa perusahaan yang akan melaksanakan engineeringnya. Nah, nanti kan di situ ada tie-in. Nah, itu nanti yang menjadi responsible-nya jika terjadi sesuatu itu nanti bagaimana Pak? Misalnya nih kita membuat satu yang turbin perusahaan A, yang boiler perusahaan B. Nah, ternyata kan itu berbeda Pak ya nanti untuk di engineering-nya. Dan di sana nanti ada tie-in-nya di sana. Itu biasanya bagaimanakah cara untuk ininya Pak mendapatkan win-win-nya gitu ya. Nah, yang kedua,
kan tadi mengenai yang regulasi yang banyak itu orang karena aktivitasnya banyak eh, itu bagaimana caranya mengatur mobil-mobil atau vehicle yang lalu lintas gitu Pak ya. Karena kalau satu aja seperti macet atau ada yang miss di sana, ada yang fail gitu ya, otomatis kan project akan sendat gitu. Nah, yang di Tren 3 ini kira-kira bagaimana cara mengaturnya Pak? Itu di Pak Andromeda, Pak Yanda. Terima kasih banyak. Terima Oke. kasih Pak Bupati. Ya kalau kalau ada problem, biasanya kita pertama tuh kita siapkan root cause analysis ya, RCA. Disitulah expertise berkumpul dari masing-masing expertise berkumpul. Jadi akan ditentukan oleh tim failnya tuh di mana gitu, dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi nggak saling tunjuk. Jadi memang ada timnya dari company dan kontraktor yang expert mendefinisikan ini failnya di mana. Itu nanti yang dibalikin ke vendornya masing-masing, itu yang dikejar supaya bisa mengirimkan material penggantinya karena masih warranty. Nah, terus kalau pengaturan kendaraan, pekerjaan brownfield itu eh, relatif hanya transfer material saja ya, yang membutuhkan kendaraan, sama ya pergerakan kren misalnya, pergerakan alat berat. Itu nggak banyak kok, pergerakannya nggak masif gitu. Karena kalau kren sudah masuk ya udah akan standby di dalam di lokasi itu. Kalau material ya memang bolak-balik, cuman material juga bisa dikirim pagi, nanti siang lagi baru dikirim. Pergerakan orang di dalam kren itu jalan kaki Pak, atau naik sepeda, jadi memang nggak boleh masuk kendaraan untuk ngantar orang. Demikian. Semoga menjawab ya Pak Abu Fatih. Oke, ini terakhir, ini benar-benar terakhir nih Pak Andro dari Pak Jody baru Oh ya, bahas masalah silakan. schedule. Pak Jody Ya, Setiawan. Brownfield schedule kan very tight Pak. Lalu seni dari project planning and controllingnya seperti apa Pak Andro? Karena schedule-nya tight tadi, cara mengatur, menjaga schedule-nya itu seperti apa gitu. nah iya, jadi scheduler di Brownfield itu yang agak berbeda sama Greenfield. Gitu. Makanya scheduler Brownfield itu menjadi gatekeeper gitu ya. Pegang gatekeeper tadi yang 22 minggu, 10 minggu. Jadi jadi develop schedule-nya akan berdasarkan itu. Pada saat itulah critical posisinya project control-nya Brownfield, dia akan terpisah dari project control-nya project TP, CSTS. Makanya kita organisasinya akan berbeda sendiri gitu. Organisasi gemuk sendiri, walaupun skopnya nggak segemuk itu gitu ya. Tapi ya memang itulah konsekuensinya. Konsekuensinya. Itu yang diminta. Kalau Greenfield diplototi mungkin seminggu sekali, Brownfield diplototi sehari 2 kali ya, Pak Andro ya. Ya betul, setiap hari. Sehari 2 kali. Waktu itu kan Yanda satu baru sendiri, karena itu datang Pak Sangkut, ada Pak Sangkut di sini, ada Hafiz juga. Jadi berdua harus ada Pak Agus. Jadi memang butuh banyak orang. Yang melototin harus banyak. Betul. Baik, Bapak Ibu mengingat durasi ya, silakan add LinkedIn-nya Pak Andromeda Persetia. Insya Allah nanti bisa japri ke beliau langsung ya di LinkedIn, atau nanti bisa minta nomor WhatsApp-nya, diskusi secara langsung, atau mungkin bisa ketemu di Tripatra ini, teman-teman yang di Tripatra itu tetangganya Indika itu Pak Berli itu di Indika tuh, Petrosi. Ya, sebelah kantor. Minggu Sebelah depan saya kantor tuh. masuk. Nanti minggu depan masuk kantor kalau ngelihat saya di apa aja. Boleh ngobrol-ngobrol secara langsung gitu. Baik, mungkin penutupan silakan Mas Andro untuk sesi kita pada malam hari ini terkait Brownfield. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya ya. Banyak pertanyaan yang sangat-sangat menyenangkan. Senang juga berbagi.
brownfield brownfield itu generalnya life plan gitu ya. Tapi memang DP itu dia highest. Jadi selama saya kerja memang DP highest standar, yang paling tinggi standarnya yang di project DP ini gitu. Tapi disitulah kita belajar, disitulah kita bisa mengembangkan diri. Dan intinya kita harus terus belajar supaya kita bisa memberikan keahlian untuk proyek-proyek berikutnya. Bapak, jangan jangan lelah untuk terus belajar. Ini begitu. Ya, betul, terus sekali. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andro dan Bapak Ibu semua atas waktu dan partisipasinya. Semoga ini menjadi amal jariah buat Pak Andro dan menjadi ilmu yang berguna buat kita yang mendengarkan. Demikian pada sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andro.